Saya mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat saya dari forum sekolah swasta ya, yang ada 8 organisasi yang menggugat di PT UN atas keputusan yang saya buat untuk mengakomodir anak-anak di Jawa Barat bisa di sekolah negeri yang kurang lebih jumlahnya ada 47.000 anak. Dan sekarang mereka sudah bersekolah, sudah masuk Davodik. Dan ini tentunya bagi orang tuanya adalah harapan dan kebahagiaan dibanding mereka tidak bersekolah karena jarak yang jauh atau ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi mereka sehingga mereka tetap memilih sekolah negeri sebagai pilihan. Dan saya mengucapkan terima kasih, itu bagian dari koreksi pada saya secara yuridis. Dan tentunya tujuan kita semua itu adalah satu, ingin anak-anak Jawa Barat bisa sekolah. Dan perlu diketahui bahwa selama ini kita mengalami keterlambatan dalam penyediaan sekolah oleh sekolah pemerintah. Bahkan sebelum saya menjabat pada APBD tahun 2025, sebelum saya lakukan pergeseran, anggaran rehab kelas saja nol, tidak ada sama sekali. Setelah ada pergeseran maka anggaran rehab mencapai hampir 360 miliar dan di perubahan anggaran nanti mencapai hampir 450 miliar. Dan ini adalah harapan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan sekolah. Yang kedua, juga kita harus mengetahui bahwa berdasarkan data statistik yang saya baca, jumlah siswa di sekolah swasta mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah sekolah swasta mengalami penambahan. Pada tahun 2025 aja itu kurang lebih, mudah-mudahan saya tidak salah baca data, hampir 67 sekolah baru berdiri. Tentunya 67 sekolah baru berdiri itu pasti menyerap siswa. Untuk itu yang menjadi bahan analisis ke depan adalah pendirian sekolah baru harus disesuaikan dengan wilayah daerah yang kekurangan sekolah. Setiap orang untuk melakukan gugatan, dan bagi saya sangat berbahagia digugat, itu mencerminkan bahwa Gubernur Jawa Barat itu bekerja. Dan di situ ingat loh, yang digugat itu adalah upaya Gubernur Jawa Barat untuk menyelamatkan putus sekolah. Dan yang kita selamatkan hari ini adalah 47.000 orang yang bisa bersekolah di sekolah pemerintah free. Bahkan kita di perubahan anggaran ini juga akan menyiapkan pakaian sepatu buat mereka. Dan kemudian kalau hari ini saya mendapat gugatan, ya nggak ada masalah. Ya kita hadapi, kita hormati gugatan, itu hak setiap warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Prof. Halim Bicara. Sahabat sekalian, kita sudah mendengar bahwa Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi digugat ke PT UN. Ya. Jadi kalau bahasanya digugat artinya ada pihak yang merasa tidak puas dan dirugikan, ya. Mungkin dirugikan secara sosial, secara ekonomi, bahkan juga tentu secara hukum dan politik. Nah, itu saya pikir sudah dijawab oleh Kang Deddy. Beliau, ya, Kang Deddy, KDM menghormati proses hukum dan upaya hukum yang dihadapi atau yang dipilih oleh sekolah swasta. Sahabat sekalian, yang menarik adalah, ya, gugatan satu sisi yang dilakukan oleh sekolah swasta, dan satu sisi adalah kebijakan Gubernur Kang Deddy, ternyata yang mendapat dukungan masif dan luar biasa adalah kebijakan Kang Deddy yang dianggap pro masyarakat miskin, terutama untuk mengatasi anak putus sekolah. Jadi ini luar biasa, saya pikir sebuah kebijakan yang pro rakyat, tetapi digugat oleh kelompok yang merasa ada dirugikan, ya, dan ini tentu secara hukum dibenarkan. Tapi bagaimana nanti, sahabat sekalian, anak-anak miskin di Jawa Barat, ya, tentu terutama yang putus sekolah itu sampai berjumlah 47.000 dan mayoritas adalah orang-orang yang tidak mampu. Maka kebijakan-kebijakan yang dilakukan Kang Deddy ini adalah sebuah harapan yang mereka nantikan, ya, karena dalam proses penerimaan siswa baru di Jawa Barat itu sudah ada ketetapan, yaitu 50% kuota sekolah negeri
untuk mereka yang tidak mampu atau masyarakat miskin, siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Siapa yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah kebijakan yang tidak pro rakyat? Tentu hanya orang-orang yang mungkin punya, ya, tanda kutip, punya kepentingan bisnis dan punya kepentingan, ya, agenda tertentu yang membuat mereka tidak pro terhadap ini. Nah, ketika negara ini ingin membela masyarakat miskin, anak miskin, justru sahabat sekalian, ya, ada sekelompok ya masyarakat yang mengatasnamakannya adalah sekolah swasta menggugatnya. Padahal sahabat sekalian, pemerintah daerah, termasuk juga di beberapa provinsi lain, tentu mungkin saja ada yang hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh KDM, terutama Pemda Jawa Barat. Semuanya adalah swasta juga menikmati bantuan-bantuan yang memang selama ini diperuntukkan untuk anak-anak bangsa melalui sekolah swasta dan negeri. Khusus untuk sekolah swasta di Jawa Barat, sebenarnya mereka sudah menerima bantuan, ya, bentuk, ya, bantuan BOS, bantuan operasional sekolah. Jadi swasta itu, ya, mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan mensupport operasional sekolahnya. Dan ini ditransfer langsung, ya, ditransfer langsung dari pemerintah ke rekening sekolah. Nah, artinya satu sisi, satu hal step ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan ini berlaku juga untuk seluruh Indonesia dan kebijakan secara nasional. Yang kedua, bantuan yang selama ini mereka dapatkan juga ada yang kita sebut dengan bantuan pendidikan menengah universal. Nah, ini istilah yang ada di Jawa Barat. Dan menurut data yang kita terima, ya, bantuan ini juga bentuknya bisa per tahun, ya, per tahun sekitar 700.000 per siswa per tahun. Jadi meskipun tidak besar, tapi paling tidak BOS sudah dapat, BOS, ya, bantuan dari BPMU, yaitu Badan Bantuan Pendidikan Menengah Umum dapat. Kemudian ada lagi yang disebut dengan bantuan per tahun ketika pendamping BOS. Jadi BPMU ini adalah pendamping dana BOS, dan satu lagi adalah ada bantuan dalam bentuk pendaftaran per siswa di Jawa Barat itu sekitar 600 miliar per tahun, ya, untuk anggaran 2025. Sahabat sekalian, wajar dong, ya, kalau kita lihat bagaimana reaksi, ya, masyarakat, ya, yang selama ini ya, kepedulian swasta tentu juga perlu kita pertanyakan. Apakah mereka selama ini juga berpikir tentang anak putus sekolah di wilayahnya, ya, di sekitarnya, atau justru tidak berpikir terhadap kepentingan masyarakat itu. Padahal sebenarnya saya pikir partisipasi dan bantuan pemerintah, paling tidak ada 3 bantuan itu yang sifatnya pendaftaran, bantuan pendaftaran bagi sekolah swasta, di mana siswa tidak diterima di negeri, BOS, BOS, bantuan operasional sekolah, kemudian BPMU. Jadi saya pikir kalau kita lihat ini pemerintah, dan dalam hal ini tentu juga Pemda Jawa Barat sudah melakukan secara efektif dan efisien. Nah, persoalannya kemudian adalah Kang Deddy mengeluarkan statement, ya, mengeluarkan statement ini penting diaudit. Jadi Kang Deddy memerintahkan kepada aparat yang terkait, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, juga mungkin saja adalah kaitannya dengan Irjen, untuk bekerja Inspektorat Jenderal di bawah yang ada di bawah Pemda Jawa Barat untuk melakukan, ya, melakukan audit investigasi sehingga, ya, dana-dana yang selama ini betul-betul efektif, efisien, transparan, ya, bersih dari segala penyelewengan. Saya ingin kasih perbandingan sahabat sekalian, ya, antara jenis bantuan yang diterima oleh SMA atau SMK itu, misalnya pada tahun 2020. Sahabat sekalian, saya ingin memberikan data pembanding, ya, pembanding artinya antara
tahun 2020 sampai 2025. Kita coba lihat misalnya yang dikeluarkan oleh Pemda Jawa Barat, yaitu tahun 2020, ini dana pendamping BOS ya, selain BOS tadi, yaitu 550.000 per tahun untuk 1.076.298 siswa. Ini data resmi yang ada di Bapeda Jabar, Jabar, Provinsi Jabar ya. Yang kedua, tahun 2020 itu juga ada bantuan bagi siswa KETM yang tidak diterima di negeri. Bantuannya adalah 2 juta tahunan. Jadi ini tahunan, khususnya PPDB KETM. Jadi siswa yang memang tidak diterima di negeri. Kemudian tahun 2021 BPMU, bantuan pendidikan menengah umum yang kita sebut universal itu, ini dilaporkan 700.000 per tahun per siswa ya. Jadi ini estimasi tahunannya sekitar 700. Kemudian tahun 2022 ya, kita lihat juga hampir sama dengan tahun 2021. Kemudian tahun 2023 bantuan khusus, misalnya siswa tidak diterima di negeri, itu laporannya di lokal itu kita dapatkan sekitar 2 juta per siswa per tahun, ya, per penerimaan ya. Kemudian tahun 2025 alokasi besar BPMU agregat ya, totalnya sekitar 600 miliar disalurkan ya oleh Pemda Jawa Barat. Jadi saya pikir selain BOS tadi, ini adalah bantuan-bantuan yang memang harus diaudit secara tegas, transparan dan dilaporkan. Kenapa? Karena memang jangan sampai bantuan-bantuan selama ini ya tidak untuk peruntukan yang semestinya. Sahabat sekalian, nah disinilah barangkali harus ada saling bertanggung jawab ya. Pemda bertanggung jawab bagaimana menyalurkan dana, mempertanggungjawabkan dana secara baik, dan penerima juga harus bertanggung jawab terhadap bantuan yang telah diterima, khususnya pihak-pihak swasta yang merasa terzalimi oleh kebijakan Kang Deddy. Tapi ingat sahabat sekalian, ini bukan balas dendam, tapi ini adalah upaya perbaikan sistem pendidikan, khususnya bagaimana pengelolaan dana pendidikan di Jawa Barat, agar betul-betul ya anak-anak yang tidak mampu, yang miskin ya berada menengah ke bawah ini mendapat prioritas, khususnya mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Oleh sebab itulah sahabat sekalian, 50% penerimaan siswa baru itu di Jabar khusus untuk orang-orang yang tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar uang sekolahnya. Pertanyaan hukumnya adalah ya, apakah nanti dalam hal ini kita lihat pihak swasta itu berpikir bagaimana pemerintah sudah melakukan, kemudian pada sisi lain juga sahabat sekalian ya, kita melihat pertanyaan yang muncul itu adalah muncul dari masyarakat, yaitu kritik terhadap praktik komersialisasi pendidikan. Nah, ada kesan seolah-olah sekolah swasta dibentuk atas dasar yayasan, tetapi banyak berjalan seperti korporasi. Jadi yayasan pendidikan atau korporasi bisnis. Nah, inilah barangkali yang harus kita saling mengoreksi, baik pihak swasta, yayasan yang tadinya misinya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, jangan sampai pure hanya untuk kepentingan bisnis. Jika sekolah swasta benar-benar nirlaba, kenapa takut kehilangan siswa miskin? Kalau memang betul-betul mereka ingin adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan saya pikir tidak perlu protes dengan berkurangnya jumlah siswa yang mendaftar ke swasta, yang mungkin saja dampaknya bukan hanya soal kebijakan per kelas maksimal 50 orang siswa, tetapi justru mungkin kualitas mereka yang tidak bagus ya, kualitas pendidikan yang tidak bagus, manajemen yang nggak bagus, kemudian biaya yang tinggi, mungkin saja gurunya yang tidak berkualitas, atau bagi siswa jaraknya jauh dari tempat tinggalnya. Jadi saya pikir semuanya harus
ya harus dievaluasi. Apa kata Kang Deddy? Ini pernyataan tegas Kang Deddy. Negara harus hadir untuk yang lemah. Kalau anak miskin dilarang sekolah, saya lebih baik dicopot, kata Kang Deddy. Jadi sekolah ini adalah diperuntukkan untuk semua anak bangsa, terutama mereka-mereka yang tidak mampu. Inilah sebenarnya hakikat daripada memberikan 50% kepada siswa yang tidak mampu di sekolah negeri. Sahabat sekalian, mayoritas pendukung kebijakan Kang Deddy mengecam gugatan sekolah swasta. Komentar publik memicu dan menimbulkan antipati kepada sekolah swasta. Dan bahkan ada yang ngomong, ya silakan pengurus swasta itu kumpul anaknya semua masuk ke swasta. Udah dapat dari situ saja Anda harusnya sudah dapat siswa. Ya, jadi jangan mengganggu kebijakan yang sebenarnya sudah pro rakyat. Terakhir sahabat sekalian, kebijakan Kang Deddy adalah punya legalitas. Ya, secara hukum dia diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah bahwa gubernur mempunyai hak untuk melakukan diskresi dalam hal penerimaan siswa di sekolah negeri. Yang kedua, payung hukumnya sudah jelas. Permenristek Dikti menyatakan nomor 47 mengatakan bahwa gubernur atau pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam hal keadaan-keadaan tertentu. Keadaan tertentu atau darurat itulah sebenarnya pintu masuk yang dilakukan oleh Kang Deddy karena putus sekolah siswa di Jawa Barat itu tinggi, yaitu 47.000 siswa. Saya pikir apakah selama ini swasta pernah teriak tentang anak putus sekolah? Apakah mereka betul-betul tidak senang bahwa anak putus sekolah bisa diterima bersekolah di negeri? Maka jawabnya adalah hanya swasta, sekolah swasta yang tahu. Saya pikir banyak sekolah swasta yang berkualitas. Banyak sekolah swasta yang tidak kisruh dengan kebijakan ini. Maka sekolah swasta yang berkualitas pasti diincar, dikejar oleh banyak orang. Kita sebut saja misalnya sekolah-sekolah swasta, misalnya kalau ada Al-Azhar, misalnya sekolah unggulan-unggulan lain, banyak sekolah-sekolah, yayasan-yayasan yang tiap tahun bahkan menolak siswa karena apa? Karena kualitas mereka betul-betul adalah membanggakan dan dapat dikompetisikan dengan sekolah manapun. Sahabat sekalian, publik berkomentar, sekolah kok jadi bisnis elit? Maka masyarakat meminta audit sekolah swasta sekarang juga. Dorong agar pemerintah segera melakukan audit. Siapa sebenarnya yang membela rakyat atau justru hanya kepentingan elit, kepentingan bisnis semata. Sekolah adalah bukan untuk mengejar kepentingan bisnis semata, tetapi adalah mencerdaskan anak-anak kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjutkan kebijakan-kebijakan pro rakyat, dukung kebijakan pro rakyat, insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang unggul di masa depan. Demikian saja, jangan lupa subscribe, likes and comment channel kesayangan Anda ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.